Shalom semuanya, kali ini kita akan berbicara tentang kitab Zakaria. Ya, kita langsung saja ya. Kitab Zakaria itu ditulis oleh Nabi Zakaria. Dan untuk apa sih kita membaca kitab Zakaria ini? Kitab Zakaria ini tentang nubuatan tentang Mesias, ya, dan akhir zaman yang memberikan penekanan bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Nah, jadi selagi teman-teman mungkin tahu bahwa ada kata-kata firman Tuhan yang mengatakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, itu kan ada di dalam Yesaya ya, yang artinya kitab Yesaya itu adalah kitab mesianik, artinya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali nih, yang untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, tetapi kitab Zakaria juga begitu, teman-teman. Kitab Zakaria ini juga bisa dibilang tuh kitab mesianik, yang artinya kitab ini adalah kitab yang membuat kita semakin percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah semesta alam. Apakah buktinya? Kita langsung saja buka dulu aja di dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, dari satu ayat ini aja kita akan bahas dulu ya. Dari satu ayat ini aja kita bisa melihat bahwa nubuatan-nubuatan yang diberikan di perjanjian lama itu bisa pas banget kepada Tuhan Yesus semua. Apalagi detailnya begini. Sampai dibilang lihat rajamu datang dengan apa? Dengan keledai seekor keledai beban yang muda. Sudah dia keledai, kan keledai itu banyak. Ini udah dibilang keledai beban yang muda. Dan jarak antara Zakaria, Nabi Zakaria ini dengan Tuhan Yesus itu ratusan tahun, cuy. Jadi ketika Tuhan ingin memberikan sebuah nubuatan, kalau itu memang dari Tuhan, itu sudah pasti terjadi. Apalagi konteksnya ini ratusan tahun. Dan itu pas banget di Tuhan Yesus. Dan masalahnya begini, kalau misalnya memang Yesus bukan Tuhan atau Yesus bukanlah Mesias misalnya, maka pasti dari nubuatan-nubuatan dari Zakaria, dari Yesaya, dari semua kitab-kitab Nabi itu pasti dia meleset. Tetapi di dalam Yesus, ketika Yesus hidup di zamannya dia, ya 2000 tahun yang lalu, itu semua tuh digenapi dan itu benar-benar detail dan itu benar pas banget. Jadi kalau itu bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Dan salah satunya adalah Tuhan membuktikan lewat dari keledai ini. Mungkin kita kalau kita baca ya udah selesai gitu loh. Oh, Tuhan Yesus naik keledai lalu dia disambut hosana hosana, diberkatilah dia di dalam nama Tuhan. Ya bagi kita kayak biasa aja. Tetapi pada saat hal itu terjadi, artinya berarti Alkitab atau perjanjian lama yang dinubuatkan itu berarti beneran. Itu berarti dari Tuhan. Itulah firman Tuhan. Dan ini bukan hanya klaim sepihak. Ini ada historinya, teman-teman. Tapi kalau saya nanti menjelaskan tentang historisnya, kelamaan. Jadi saya kasih inti-intinya nih, teman-teman. Gitu. Mungkin nanti di video lain lah kita bicara tentang bukti-bukti dan lain sebagainya ya. Kalau Tuhan izinkan nanti kita akan coba bahas. Tapi sekarang ini mari kita fokus dulu mengapa kita perlu membaca kitab ini supaya kita mengerti bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus Allah yang aku sembah, itu adalah Allah segala dan dia membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Lewat apa? Lewat dari nubuatan-nubuatan kayak begini. Ini susah loh. Dari satu ayat ini aja. Dari satu ayat ini aja, tentang keledai ini aja, ini susah banget. Itu spesifik banget loh Tuhan itu. Dan ini adalah membuat iman saya itu jadi semakin kuat. Bahwa Yesus Allah yang aku sembah ini, dia sungguh-sungguh ada. Dia bukan hanya sekedar nabi, dibilang orang. Dia bukan hanya sekedar tokoh agama. Dia bukan sekedar tukang kayu. Tapi dia sungguh-sungguh Allah. Kalau orang lain yang masih mengatakan ini begitu, saya sudah memberitahukan teman-teman salah satu ayatnya aja nih udah. Kitab Zakaria ini. Bahwa nubuat itu pasti terjadi. Dan ini juga untuk kita juga. Kalau teman-teman mendapatkan sebuah nubuatan dalam kehidupanmu secara pribadi ya, entahkah dari pendeta hamba Tuhan atau siapa, percayalah bahwa firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Karena firman Tuhan itu iya dan amin.
Jangan menganggap bahwa, oh kapan pengangkatan, oh kapan Tuhan itu datang, kata Yesus mau datang. Justru Alkitab mengatakan, justru yang kamu anggap itu sebagai kelalaian, justru Tuhan itu sengaja supaya kamu itu bertobat. Yang orang-orang di luar sana mengatakan mana, Yesus mau datang, mana, katanya dia adalah Allah. Justru kenapa kok Tuhan belum datang-datang sekarang itu bukan berarti Tuhan itu menunda-nunda, bukan berarti Tuhan itu nggak bisa datang sekarang, dia bisa aja mau datang sekarang mah. Tetapi dia memberikan kesempatan bagi manusia karena yang dia inginkan adalah setiap manusia itu percaya kepadanya. Tetapi inilah ironisnya, tidak semua manusia masuk surga. Itu udah pasti. Bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa, tetapi karena Tuhan itu memberikan free will sama manusia. You bisa ikut Lucifer, you bisa ikut saya. You mau ikut yang mana? Tapi ironisnya ada yang mau ikut setan. Ada yang dengan bangganya bahwa lebih baik saya 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 itu menjadi hamba manusia daripada jadi hamba yang maha kuasa. Lebih baik saya menjadi kacungnya orang-orang di bumi ini, orang-orang yang terkenal itu Elon Musk atau Bill Gates, daripada saya menjadi kacung yang maha kuasa. Sedangkan Tuhan tidak menganggap kamu kacung, Tuhan malah menganggap kamu sebagai anak. Tapi kenapa kalau kita di bumi ini masih dianggap hamba? Ya iyalah bro, Yesus aja datang ke bumi aja jadi hamba. Dia adalah Tuhan. Dia memberikan kita contoh bahwa gini lo menjadi hamba. Dia aja belajar begitu. Karena kita di surga itu adalah anaknya. Masa sih udah di surga jadi anak, di sini jadi anak, mau seenak-enaknya. Kita belajar dulu jadi anak kerajaan surga. Dengan apa? Jadi hamba dulu. Sama seperti seorang papa melihat anaknya nih, anaknya kayaknya belum berpengalaman banyak. Dia belajar dulu. Belajar mengepel, belajar bikin apa-apa yang dilakukan oleh karyawan-karyawan yang lain. Misalnya papanya itu punya perusahaan yang besar. Bagaimana cara perusahaan besar ini bisa bagus di tangan anakku? Ya dia belajarlah seperti papanya dulu belajar. Jadi dia perlu belajar bagaimana cara jadi admin, belajar cara mengelola ini dan itu. Mungkin nggak semua dibikin detail begitu, tapi setidaknya kan dia belajar dulu intinya. Supaya dia bisa mengurus company papanya. Demikian juga kalau kita belajar dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita malah, apakah benar Yesus adalah Tuhan? Apakah benar? Ini salah satu buktinya teman-teman. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan secara historis pun. Jadi kalau secara historis saya nggak ada waktu banyak, teman-teman bisa coba cari aja. Apalagi zaman sekarang ya udah gampang ya. Ada AI, ada Google dan lain sebagainya. Teman-teman bisa searching aja udah. Apalagi dengan bantuan AI itu cuma nanya nanti keluar gitu resource-nya. Gitu. Jadi mari kita belajar bersama-sama ya. Dan saya berharap teman-teman tidak melewatkan kitab Zefanya ini. Supaya teman-teman bisa semakin kuat imannya bahwa Yesus itu Tuhan. Yang akan menjadi Tuhanku selama-lamanya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Thank you and God bless you ya.